Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Saya nama Dr. Bastianon SHMH, mendapatkan amanat untuk menyampaikan materi filsafat hukum kepada Bapak Ibu semua atau saudara-saudara semua. Pada kesempatan ini tentunya tidak semua materi bisa disampaikan, tetapi paling tidak garis-garis besar dari filsafat hukum itu sendiri Bapak Ibu nanti bisa membayangkan, kemudian ada pengertian-pengertiannya, dan tentunya diharapkan makin mendalam pemikirannya tentang hukum, ya. Karena filsafat itu mengajak berpikir secara lebih mendalam, ya, sampai ke akar masalah, ya, sampai ke hakikatnya tentang hukum itu. Kalau kita lihat filsafat dari bahasa Yunani filosofia, ya, pada dasarnya terkonstruksi dari dua suku kata, ya, philos, sophos. Philos diartikan sebagai cinta persahabatan, ya, cinta kebijaksanaan, cinta kebenaran, ya. Berarti di situ ada hikmah yang digali. Nah, untuk itulah tentu perlu pengetahuan yang luas, ya. Dan pada akhirnya berkaitan dengan hukum juga butuh pengalaman fakta terhadap hukum itu, ya. Oleh karena itu filosofia itu lebih berkesan kepada pencarian kebenaran yang semakin luas, semakin dalam, keadilan, ya. Dan disitulah menjadi pergulatan pemikiran sejak zaman dahulu oleh para filosof, ya, sampai sekarang di kalangan pemikir filsafat, pergulatan tentang keadilan, tentang kebenaran itu sejak dulu sudah ada, ya. Sampai Socrates mempertahankan pemikiran yang dia yakini adalah kebenaran, tetapi ditegur, ya, bahkan dilarang oleh penguasa, tetapi beliau masih tetap yakin bahwa yang dia sampaikan adalah kebenaran. Sampai dia tidak menghindari adanya proses hukuman dari penguasa, kemudian dia dihukum mati dengan meminum racun, dia taati itu, tapi dia konsisten mengatakan yang disampaikan adalah kebenaran, dan dia menaati sanksi hukum dari penguasa dengan meminum racun, tapi dia yakin pengadilan itu pengadilan yang sesat. Nah, dari sinilah kebenaran yang sampai ke akar-akarnya tadi itu dikaji betul-betul, ya, secara mendalam, secara mengakar, ya. Kita coba ambil beberapa contoh, ya, bahwa dalam pandangan Pitagoras pemikiran filosofis ini bisa juga berhubungan dengan keagamaan, tetapi dipikir betul-betul secara proses dialektika berdasarkan akal pemikiran. Nah, kalau kita lihat misalnya Plato mengatakan objek dari filsafat itu adalah penemuan kenyataan, kebenaran yang mutlak, dan itu diperoleh dari proses dialektika. Aristoteles memukakan filsafat berurusan dengan penelitian sebab-sebab, prinsip-prinsip segala sesuatu. Jadi ini totalitas, ya. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan hukum, ya?
Satu lagi pandangan dari filosof sebelum menginjak ke tentang hukum, Descartes menyatakan pemikiran secara filosofis ini adalah suatu upaya bentuk penyingkapan kebenaran sampai yang terakhir. Titik tolaknya adalah meragukan pemikiran yang sudah ada. Ujawiyatnya, seorang filosof dari negeri kita, mengatakan filsafat itu mencari sebab yang sedalam-dalamnya, yang dikaji oleh akal pikiran. Nah, kita ambil contoh bagaimana dengan filsafat hukum. Filsafat hukum, para ahli mengemukakan, yaitu hukum dari perspektif filsafat. Membahas problem-problem filosofis yang muncul dari fakta adanya hukum. Praktek hukum dalam suatu negara atau masyarakat. Nah, disinilah karena pengkajian kebenaran ini sampai sedalam-dalamnya, sampai ke akar masalah, sampai ke hakikatnya, maka bisa bersinggungan juga dengan, walaupun sedikit atau banyak, bersinggungan dengan disiplin ilmu lain tentang filsafat ilmu, filsafat manusia, psikologi, etika. Nah, tapi dalam filsafat hukum yang menjadi fokus adalah hukumnya. Ya. Saudara-saudara semua atau Bapak Ibu semua, nah, tinjauan secara mendalam tentang hukum itu penting karena apa? Karena hukum itu berkaitan dengan kekuasaan di negara, ya. Supaya tidak menjadi sewenang-wenang kekuasaannya, maka kekuasaan itu dikontrol oleh hukum. Supaya kebebasan dalam demokrasi tidak kebablasan, maka dikontrol oleh hukum. Tapi supaya hukum itu sendiri tidak menjadi alat politik, maka disitulah dikontrol juga oleh pemikiran yang mendalam. Mengkaji pengertian-pengertiannya, konsep yang mendasari hukum, peraturan-peraturan hukum, itu dikaji oleh ahli-ahli filsafat hukum. Ya. Kalau ilmu hukum menitik beratkan pada deskripsinya, syarat-syaratnya, prosedurnya bagi para penegak hukum. Nah, bagi filsafat hukum itu mengkaji apakah norma hukum yang di dalam perundang-undangan itu masih bisa dikaji keadilannya, kebenarannya. Nah, disitulah ketika mengkaji norma hukum yang ada di sebuah undang-undang, maka disitulah sudah melintas ke filsafat hukum. Jadi filsafat hukum berupaya mencari pemahaman yang lebih mendalam dan konseptual tentang hukum seperti adanya. Saya beri contoh Bapak Ibu, tinjauan filosofis hukum nanti juga menimbulkan berbagai aliran atau mazhab di dalam filsafat hukum. Satu contoh begini, ada suatu saksi misalnya dalam ruang pengadilan, si A misalnya, si A menyatakan mengetahui, melihat sendiri, mendengar sendiri, kemudian dia kemukakan dalam persidangan itu. Nah, bagi tinjauan filsafat hukum dalam aliran critical legal study misalnya disebutkan, yang disampaikan oleh saksi tadi di ruang pengadilan tadi, betul yang dia ucapkan itu dia sendiri yang menyampaikan di ruang pengadilan, tapi belum tentu itu yang betul-betul terjadi sebagaimana adanya. Bisa juga yang diucapkan itu sudah berubah persepsi personalitas dia karena misalnya karena dapat uang sekian miliar. Jadi yang dikatakan di ruang pengadilan jadi berubah, yang dia saksikan betul-betul sebagaimana adanya. Nah, itu tinjauan filosofis dari aliran critical legal study seperti itu. Maka disitulah misalnya muncul gerakan pemikiran hukum progresif oleh Prof. Sachitto Raharjo sebagai salah satu pelopor utamanya. Ya. Dia mengatakan undang-undang positif atau
undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara itu diperlukan, ya, karena butuh kepastian secara konkret, ya, secara pasti dalam menghadapi perkara-perkara. Tetapi jangan sampai hukum yang dibuat negara itu tidak sensitif terhadap persoalan-persoalan kehidupan masyarakat. Dia harus mampu menyelami persoalan di masyarakat, mampu berupaya terus membahagiakan rakyat di negeri ini, ya. Jadi pengkajian kebenaran tentang hukum, keadilan, kemanfaatannya, bagaimana supaya semakin menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di negara kita, itu perlu dikaji terus-menerus, tidak mengenal berhenti. Dan itu membutuhkan tiupan spiritual dari ketuhanan yang Maha Esa. Supaya apa? Supaya produk pemikiran hukum di negeri kita tidak digilas oleh arus liberalisme dan hedonisme secara global. Jadi perlu hati-hati, perlu kajian terus-menerus dalam tiupan nilai spiritual ketuhanan yang Maha Esa, dan produk hukum terus dikaji terus secara mendalam, tidak mengenal berhenti, supaya membahagiakan rakyat di negeri kita. Demikian Bapak Ibu, kita sambung lagi nanti di forum kuliah. Thank you.
jadi saya katakan tadi kajian hukum, sistem hukum nasional kita terus perlu dilakukan, dikaji secara lebih mendalam, lebih lagi ke akar-akar masalahnya sampai ke hakikatnya, kajian terhadap kebenaran, keadilan, bagaimana supaya makin membahagiakan rakyat Indonesia yang dicerminkan antara lain oleh sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu terus dilakukan kajian-kajiannya dari berbagai segi tanpa mengenal berhenti dalam proses terus menjadi, dan perlu tiupan spiritual dari kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa, keimanan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, supaya bangsa kita tidak hanyut oleh arus nilai global materialisme, hedonisme yang antara lain tercermin masih merajalelanya korupsi di negeri kita. Ya, ada seorang menteri pulang dari luar negeri ditangkap KPK, ternyata antara lain dikemukakan istrinya belanja barang-barang mewah. Itulah perwujudan dari hedonisme, ya, materialisme. Itulah perlunya tadi kajian sistem hukum nasional, terus diiringi juga oleh tiupan nilai spiritual ketuhanan yang Maha Esa, supaya bangsa kita tidak luntur jati dirinya, tetapi juga terbuka mengambil nilai-nilai ideologis, nilai-nilai budaya dari bangsa lain yang bisa mendorong, bermanfaat bagi kemajuan bangsa kita, bagi negeri kita yang kita cintai ini. Dan itu terus memerlukan perjuangan yang tidak berhenti, karena keadilan di dunia ini tidak sampai mencapai titik sempurna, ya. Titik sempurna tidak, tapi berupaya terus, ya. Oleh karena itulah irah-irah di pengadilan mengatakan demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Di situ tidak disebut demi hukum. Itulah ahli filsafat hukum mengatakan hukum itu adalah alat untuk membahagiakan rakyat Indonesia. Karena hukum konkretnya terutama adalah undang-undang dibuat oleh lembaga pemerintah, adalah anggota DPR yang tidak lain adalah kader dari berbagai politik yang menjadi anggota DPR. Maka ketika membahas rancangan undang-undang kemudian disahkan menjadi undang-undang, itu sangat mungkin terjadi negosiasi kepentingan-kepentingan dan harus dikontrol secara filosofis supaya tetap mengarah kepada semakin mensejahterakan rakyat Indonesia, semakin membahagiakan rakyat Indonesia. Jangan sebaliknya malah meminggirkan rakyat Indonesia, menimbulkan kesenjangan. Tentunya itu tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah rakyat di negeri ini semakin berbahagia, semakin menikmati kesejahteraan, semakin menikmati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu semua yang saya hormati, di dalam filsafat hukum ini kan timbul berbagai aliran pemikiran, ya. Misalnya aliran hukum alam, ya, yang mengemukakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa adalah untuk kebaikan kehidupan manusia dan seluruh makhluk alam semesta ini. Maka manusia harus berbuat baik, jangan berbuat yang buruk. Jangan berbuat kerusakan di dunia ini. Itu pemikiran dari hukum alam. Itulah kearifan Tuhan yang Maha Esa untuk manusia dan makhluk lainnya di alam semesta ini supaya hidupnya selalu dalam kebaikan, ya. Maka jangan berbuat keburukan. Kemudian aliran hukum positif mengemukakan supaya lebih konkret,
maka diperlukan membuat peraturan-peraturannya. Jadi tidak ke abstrak saja, ya. Maka supaya lebih konkret, lebih pasti, maka diperlukan pembuatan undang-undang. Di situ supaya mengkontrol kekuasaan, supaya tidak sewenang-wenang, dan demokrasi tidak kebablasan, itu perlu juga diatur oleh undang-undang. Tetapi dari pemikiran filosofis mengingatkan jangan sampai undang-undang itu menjadi alat politik bagi kelompok yang sedang punya suara yang lebih banyak, ya. Karena perhitungan suara di gedung parlemen, di lembaga-lembaga parlemen, konkretnya di anggota DPR kita, ya, diharapkan adalah betul-betul perjuangan membahagiakan rakyat, tidak didominasi oleh kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Kemudian dari pemikiran aliran sosiological jurisprudence mengingatkan bahwa hukum itu harus betul-betul menyatu dalam kehidupan masyarakat, ya. Ibaratnya sebagai mesin untuk merekayasa kehidupan masyarakat itu supaya makin menimbulkan kebahagiaan, ketentraman hati rakyat. Jadi jangan malah menakutkan. Nah, itu pemikiran dari sosiologikal. Aliran filsafat hukum sejarah mengemukakan hukum itu timbul dari tradisi, dari nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, bangsa yang bersangkutan. Masyarakat yang satu, bangsa yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda nilai-nilai tradisi, nilai budayanya. Maka hukum itu tidak dibuat dari lapisan atas, tapi ditemukan dalam kehidupan rakyat tadi. Maka ada istilah volges, jiwa bangsa. Nah, di situ bergumullah pemikiran-pemikiran terus-menerus, kemudian ada pemikiran yang lebih mengkritisi lagi, misalnya produk hukum itu yang benar adalah yaitu yang semakin membahagiakan rakyat di negeri itu. Paling tidak yang bahagia adalah bagian mayoritas dari rakyat di negeri itu. Bermanfaat, makin sejahtera, makin bahagia. Itu tanda dari hukum yang benar. Tapi kalau menimbulkan demonstrasi besar-besaran, rakyat makin sulit menerima kesejahteraan yang meningkat, nah itu tanda-tanda hukum harus dikontrol lagi. Hukum harus semakin membahagiakan rakyat tadi, semakin mensejahterakan. Untuk itulah ada kritik tadi dari pemikiran hukum progresif bahwa produk undang-undang oleh negara itu jangan sampai terlalu kaku dan tidak sensitif dengan persoalan-persoalan yang makin pelik yang dihadapi oleh rakyat, tetapi sebaliknya harus semakin membahagiakan, semakin mengayomi kepentingan seluruh rakyat negeri ini, sehingga merasakan makin bahagia, makin menikmati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu perlu dikaji terus, jangan lupa dengan disertai tiupan nilai spiritual ketuhanan yang Maha Esa, supaya bangsa kita tidak menjadi hanyut oleh arus nilai global materialisme, nilai global hedonisme yang mengutamakan yang penting senang, tetapi lupa nilai-nilai moralitas keagamaan yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Sebaliknya, nilai-nilai luhur yang sudah dikaji oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita juga perlu disuarakan ke dunia internasional. Negara kita bisa harmonis dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai demokrasi, dan itu harmonis bisa semakin membahagiakan rakyat Indonesia, dan harapannya
negara-negara lain yang selalu ada perang saudara di dalam negerinya, dalam hubungan agama dan hukum negaranya, itu perlu mencontoh negeri kita. Itu harapan kita. Jadi bisa menjadi contoh juga di panggung internasional, seperti diharapkan dalam salah satu pidato Bung Karno, bahwa pemikiran-pemikiran dalam Pancasila itu bisa juga untuk contoh di panggung internasional. Karena negeri kita bisa dalam pandangan moderat antara agama dan hukum negara itu bisa harmonis. Berbagai macam suku, agama, golongan, ya, itu bisa harmonis dalam negara kita berdasarkan Pancasila. Ya, bukan negara agama, tetapi sangat menghormati, menghargai nilai-nilai agama, dipandu oleh hukum nasional, dan untuk itulah pemikiran secara filsafat hukum yang mengajak berpikir secara mendalam sampai ke akar-akar masalahnya, sampai ke hakikatnya, supaya apa? Produk hukum di negara kita semakin membahagiakan, semakin mensejahterakan rakyat di negeri yang kita cintai ini. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu semua bisa ikut serta berpikir lebih kritis, ya, lebih inovatif, untuk ikut serta memikirkan bagaimana hukum di negara kita ini secara terus-menerus dikaji supaya melahirkan, memberikan kebahagiaan, kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah disambung lain kesempatan, semoga bermanfaat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.